Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang manajemen budidaya ikan gurame. Saya sendiri Gawas dengan Muhammad Akul Yakin. Ikan gurame atau Ospronemus gourami lasepede merupakan ikan asli Indonesia yang berasal dari perairan daerah Jawa Barat. Ikan ini merupakan salah satu komoditi perikanan air tawar yang cukup penting apabila dilihat dari permintaan yang cukup besar dan harganya yang relatif tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya seperti ikan mas, nila, tambakan, dan tawes, dan merupakan salah satu sumber protein yang cukup tinggi. Umumnya, budidaya ikan gurame masih dilaksanakan oleh masyarakat dengan teknologi semi-intensif. Masa pemeliharaannya relatif lama sehingga dilakukan dalam beberapa tahap pemeliharaan, yaitu tahap pembenihan, pendeteran, dan pembesaran. Untuk klasifikasi dan morfologinya sendiri, yaitu terdapat di filum chordata, kelas Pisces, subkelas Teleostei, ordo Labyrinthidae, subordo Anabantoidae, famili Anabantidae, genus Ospronemus, spesies Ospronemus gourami. Untuk morfologinya, ikan gurame memiliki alat pernafasan tambahan yaitu berupa selaput tambahan berbentuk tonjolan pada tepi atas lapisan insang pertama yang bisa disebut dengan labirin. Gurame memiliki bentuk badan yang agak panjang, pipih, dan tertutup sisik yang berukuran besar serta terlihat kasar dan kuat. Gurame memiliki 5 buah sirip, yaitu sirip perut, sirip dubur, sirip punggung, sirip ekor, dan sirip dada. Sirip punggung tidak begitu panjang atau pendek, berada hampir di bagian belakang tubuh. Sirip dada berukuran kecil dan berada di belakang tutup insang. Sirip perut juga kecil, berada di bawah sirip dada. Sirip ekor berada di belakang tubuh dengan bentuk bulat. Sirip dubur panjang mulai dari belakang sirip perut hingga pangkal bawah sirip ekor. Kemudian untuk habitat dan penyebaran ikan gurame. Habitat asli ikan gurame sendiri adalah perairan tawar yang tenang, tergenang seperti rawa atau sungai dengan kadar oksigen yang cukup dan mutu air yang baik. Daerah dataran rendah dengan ketinggian 50-600 meter dari permukaan laut, ikan gurame akan berkembang dengan baik. Ikan gurame juga akan menunjukkan pertumbuhan optimal apabila dikembangkan di dataran dengan ketinggian 50-400 m di permukaan laut dengan suhu 24-28 derajat Celcius. Nah, untuk siklus hidup ikan gurame sendiri mengalami perkembangan atau fase yang akan dijalaninya selama beberapa waktu sampai dapat dikonsumsi untuk indukan. Telur ikan gurame yang baru keluar dari indukannya akan mengapung karena ikan gurame mengandung gelembung minyak. Ini adalah tabel tahapan siklus hidup ikan gurame mulai dari telur usia sampai 1-2 hari, untuk larva 1-2 cm sampai dengan 30 hari, untuk benih ukuran jempol, silet atau korek 160 hari, konsumsi 0,3 sampai 0,7 kilo 360 hari, kemudian untuk indukan sampai 2-3 tahun. Selanjutnya untuk makan dan kebiasaan makan. Nah, gurame merupakan ikan yang tergolong herbivora atau ikan pemangsa tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, ikan gurame mempunyai panjang usus 2 kali lipat dari tubuhnya. Mempunyai kebiasaan makan dengan melakukan penggerogotan pada makanannya. Ukuran mulut ikan gurame tergolong kecil dan mempunyai gigi yang kecil. Hal ini sesuai dengan Widianat DKK 2013 yang menyatakan bahwa berdasarkan cara makan ikan dapat kita bedakan menjadi 5 golongan, yaitu pemangsa, penghisap, penggerogot, parasit, dan penyaring. Lalu untuk makanan dan kebiasaan makan. Untuk umur 10-14 hari, jenis udang renik yang masih yakni moina atau ada yang biasa menggunakan kuning telur. Untuk 5-3 bulan menggunakan pakan berupa kotoran ayam yang baunya tidak menyengat ditebarkan ke dalam kolam. Pakan alami berupa cacing sutra. Kalau lebih dari 3 bulan menggunakan ulat rayap, sayuran berdaun lebat, keladi,
daun pepaya, kecambah, kedelai, rebusan jagung muda. Kalau untuk serangga seperti jangkrik, belalang, serta tumbuhan hijau yang terdapat di sekitar pinggiran kolam. Ini adalah teknis budidaya ikan gurame. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi, seperti tanah liat atau lempung, kemudian dilihat kualitas airnya, kemiringannya. Lalu untuk pemupukan menggunakan pupuk urea, pupuk kandang, ini untuk menumbuhkan pakan. Kemudian penebaran benih, aklimatisasi, pemberian pakan 3-5% dari berat ikan. Kemudian penanganan hama dan penyakit sampai dengan pemanenan. Teknis budidayanya yang pertama yaitu persiapan dan pembuatan kolam ikan gurame. Kolam yang digunakan untuk budidaya ikan gurame dapat berupa kolam tanah, kolam tembok, kolam terpal. Berikut akan dibahas bagaimana persiapan dan pembuatan kolam ikan gurame. Yang pertama yaitu untuk persiapan kolam tembok. Kolam digali kemudian dibuat tembok atau beton, kemudian pada tengah kolam dipasang saluran atau dipasang bat, yakni semacam kubangan yang akan mempermudah proses pengisian atau pembuangan air. Kemudian kolam dibiarkan selama 2 hingga 3 hari. Lalu dilakukan pemupukan kolam dengan pupuk kompos sebanyak 150 kg per hektar. Lalu memasukkan air hingga ketinggian 30 cm pada 10 hari sebelum tebar. Larutan pupuk kompos sebanyak 5 kg setiap 1 hektar lahan secara merata pada 10 hari sebelum tebar benih. Kemudian diamkan selama 10 hari hingga mikroorganisme plankton atau zooplankton yang dibutuhkan oleh ikan tumbuh dan berkembang. Kemudian untuk kolam terpal yaitu membangun dan merakit terpal seperti kolam dengan penopang bambu atau kayu dengan kedalaman 90 cm. Kolam terpal diisi air dan didiamkan hingga kira-kira 1 minggu untuk menetralkan kolam terpal dari bahan kimia serta merangsang pertumbuhan plankton sebagai makanan ikan gurame. Larutkan pupuk kompos sebanyak 5 kg setiap 1 hektar lahan secara merata pada 10 hari sebelum tebar benih. Diamkan selama 10 hari hingga mikroorganisme atau plankton tumbuh sehingga bisa digunakan untuk ikan gurame. Nah, kemudian persiapan dan pembuatan kolam tanah dengan cara menggali lokasi yang akan dibuat kolam. Kemudian pematang dibuat dengan tinggi 1 m dan lebar 0,5 meter untuk bagian atas dan 1 meter untuk bagian bawahnya. Memasang pipa atau bambu besar untuk mengatur masuk dan keluarnya air. Kemudian cangkul tanah pada dasar kolam sebanyak dalam 30 cm lalu ratakan lagi. Ini bertujuan agar tanah menjadi lembut setelah air diberi. Buatkan saluran pada bagian tengah kolam dengan bentuk memanjang, mulai dari pintu masuk air hingga pintu keluar. Buat dengan ukuran lebar 0,5 meter dan kedalaman 15 cm. Saluran ini fungsinya untuk tempat berkumpulnya gurame ketika proses pemanenan. Kemudian pemberian pupuk kolam dengan pupuk kompos sebanyak 150 kg per hektar, lalu masukkan air hingga ketinggian 30 cm pada 10 hari sebelum tebar. Larutkan pupuk sebanyak 10 kg setiap 1 hektar lahan secara merata pada 10 hari sebelum tebar benih. Teknik pembudidayaan ikan gurame, persiapan kolam pemijahan. Pemijahan ikan gurame dilakukan di kolam beton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 19,3 meter kali 6,3 meter kali 1 meter. Pemijahan gurame menggunakan kolam beton bertujuan untuk mengurangi serangan hama yang biasanya sering muncul. Untuk seleksi induk jantan dan betina. Kalau jantan, induk gurame jantan memiliki ciri tubuh dahi menonjol, pangkal sirip, dada berwarna keputihan, dan perut langsing. Induk betina memiliki ciri tubuh tidak memiliki tonjolan pada dahi, pangkal sirip, dada berwarna gelap, kehitaman, dan perut agak lunak bila ditekan. Kemudian pemijahan gurame dilakukan secara alami dengan sistem massal. Untuk perbandingannya, induk jantan dan betina adalah 1:2 dengan 50 ekor induk gurame jantan dan 100 ekor induk gurame betina. Untuk persiapannya yaitu kolam pemijahan diberi tempat sarang dan tempat bahan sarang. Bisa dibuat dari sampah kemudian diberi sabun.
berdiameter 20-25 cm, kedalaman tempat sarang 10-15 cm di bawah permukaan air. Bahan sarang berupa sabut kelapa ijuk atau bahan lainnya. Kemudian pemanenan telur dilakukan dengan pemeriksaan sarang terlebih dahulu. Menurut Suli 2010, ciri sarang berisi telur adalah tepat lapisan minyak di dalam permukaan air dekat sarang. Mulut sarang tertutup, tercium bau amis menyengat. Biasanya induk jantan berada dekat sarang. Jika sarang ditusuk dengan jari, telur akan terlihat keluar terapung. Pengangkatan sarang harus dilakukan dengan hati-hati. Caranya adalah dengan memegangi sisi luar bagian bawah sarangnya. Cara pengangkatan sarang ini sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan penetasan telur. Oleh sebab itu, perlu sangat diperhatikan dan hati-hati dalam pengangkatan sarang. Disarankan untuk mengangkat sarang menggunakan wadah seperti baskom atau ember yang diisi dengan air. Selanjutnya yaitu untuk penetasan telur dan pemeliharaan larva. Telur gurami ditetaskan di dalam akuarium ukuran 1,5 meter sampai 1,5 kali 0,5 meter kali 0,5 meter di dalam ruangan tertutup. Penempatan akuarium di dalam ruangan membuat kondisi terkontrol. Lama penetasan telur umumnya terjadi selama 2-3 hari setelah pemijahan. Penetasan terjadi pada suhu sekitar 27-28 derajat Celcius. Untuk wadah pemeliharaannya, akuarium dengan aerasi, kolam pendederan seperti kolam tanah, kolam tembok, atau terpal. Untuk pemberian pakan sendiri bisa menggunakan pakan alami, cacing rambut, Daphnia, dan Moina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakul Yakin, akan melanjutkan presentasi dari Mas Garwes, yaitu tentang pendederan. Pendederan ini dilakukan 2 kali. Yang pertama dilakukan ketika gurami berbobot 10-15 gram per ekor dan pada tebar 100 ekor per meter persegi dan dengan ukuran benih 1 cm sampai 2 cm. Kemudian pakan 20% dari berat badan ikan, dan pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari dan waktu pemeliharaannya itu 20 hari. Kemudian untuk pendederan kedua dilakukan ketika ikan berbobot 15-30 gram per ekor dengan pada tebar 80 ekor per meter persegi dengan ukuran benih 2 cm sampai 4 cm, dan pemberian pakan 20% dari berat badan. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari dengan waktu pemeliharaan 30 hari. Kemudian untuk perawatan kolam, itu perawatan kolam tembok atau beton untuk menjaga keadaan air agar tetap bersih. Kemudian untuk membersihkan kolam dari kotoran yang akan membuat air menjadi keruh. Terus pergantian air dilakukan 1-2 kali seminggu, hingga 2 minggu sekali. Kemudian pergantian air secara efektif sebaiknya dilakukan sebanyak 30% dari air yang ada di kolam. Kemudian aplikasi 10 liter suplemen untuk organik cair spesialis perikanan untuk 1 lahan setiap 10 hari sekali, dan untuk kemudian memeriksa HP pada air kolam, itu untuk yang kolam beton atau tembok. Kemudian tahap perawatan kolam terpal untuk ikan gurame, membersihkan terpal yang digunakan agar tidak terjadi pengendapan bahan organik berlebih yang dapat mempengaruhi kualitas air kolam. Kemudian mengisi kolam terpal dengan jumlah air yang tepat. Kemudian dapat memasukkan eceng gondok ke dalam kolam untuk mengurangi efek suhu tinggi dalam kolam, khususnya untuk siang hari yang biasanya terik. Selain eceng gondok juga dapat menanam pohon peneduh di sekitar kolam. Kemudian membersihkan kolam secara berskala agar air kolam tetap terjaga kualitasnya. Kemudian aplikasi 10 liter suplemen organik cair di setiap 10 hari sekali. Kemudian memeriksa HP pada air kolam.
Ini proses pemindahan bibit ikan gurame dari bak pendederan ke kolam. Setelah ikan yang berada di bak pendederan sudah mulai berkembang, maka ikan itu dipindahkan ke dalam kolam untuk budidaya selanjutnya hingga masa panen. Dan ini adalah prosesnya, yaitu keluarkan air dalam bak pendederan sedikit demi sedikit, kemudian menggunakan scoop net untuk menangkap ikan, kemudian benih dimasukkan ke dalam wadah berisi air dan letakkan wadah secara mengapung pada kolam dan biarkan ikan beradaptasi dengan suhu kolam. Untuk pertumbuhan reaktif, berdasarkan hasil analisa ragam menunjukkan bahwa penambahan tepung hasil fermentasi azolla dalam pembuatan pakan dengan persentase berbeda memberikan pengaruh nyata untuk P kurang dari 0,05 terhadap laju pertumbuhan relatif atau RGR pada benih ikan gurame. Perbedaan laju pertumbuhan diduga karena perbedaan dosis tepung azolla pada masing-masing perlakuan. Kemudian hasil penelitian menunjukkan nilai tertinggi terdapat pada perlakuan penambahan tepung hasil fermentasi azolla 20% atau pada perlakuan D sebesar 0,80 kurang lebih 0,05% per hari, dengan nilai terendah terdapat pada perlakuan 0% atau perlakuan A sebesar 0,37 kurang lebih 0,02% per hari. Kemudian hasil dan pembahasan untuk efisiensi pemanfaatan pakan atau EPP. Hasil berdasarkan analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan tepung hasil fermentasi azolla dalam pakan buatan persentase berbeda memberikan pengaruh nyata, yaitu P kurang dari 0,05. Hal ini dikarenakan proses fermentasi membantu memecah protein menjadi lebih sederhana sehingga bisa diserap secara optimal oleh tubuh ikan. Menurut Widyati 2009, nilai pemanfaatan pakan tertinggi terhadap pada perlakuan 20%, yaitu pada perlakuan D sebesar 45,96 kurang lebih 1,61%, dan nilai terendah terdapat pada perlakuan 0% atau perlakuan A sebesar 27,52 atau kurang lebih 2,39%. Penambahan tepung azolla ini 20% lebih tinggi dari perlakuan lainnya diduga karena perlakuan D lebih dapat dimanfaatkan paling efisien oleh ikan sehingga menghasilkan tambahan bobot yang tinggi. Kesimpulan dan saran pemanfaatan tepung hasil fermentasi azolla dengan dosis yang berbeda pada pakan buatan berpengaruh sangat nyata, yaitu P kurang dari 0,01 terhadap pertumbuhan benih ikan gurame, dan tidak berpengaruh nyata, yaitu P lebih dari 0,05 terhadap kelulus hidupan ikan gurame. Perlakuan untuk hasil pertumbuhan terbaik pada perlakuan penambahan tepung fermentasi yaitu sebesar 20%, pada perlakuan D sebesar 0,80 kurang lebih 0,05 per hari. Sekian presentasi dari saya dan kelompok saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efisiensi pemanfaatan pakan itu berdasarkan hasil penelitian diperoleh efisiensi pemanfaatan pakan dari nilai yang tertinggi hingga yang terendah adalah perlakuan D, E, C, B, dan A dengan nilai 45,96 kurang lebih 1,61 dan 43,84 kurang lebih 1,34 dan 40,01
kurang lebih 2,84 dan 38,36 kurang lebih 2,38 dan 27,52 kurang lebih 2,93%. Nilai rata-rata dengan subscribe yang sama menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata, yaitu P lebih dari 0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan data yang diperoleh menyebar normal, homogen, dan aditif, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan analisis seragam. Hasil analisis seragam efisiensi pemanfaatan pakan pada benih ikan gurame memberikan pengaruh nyata P lebih besar 0,05 dan efisiensi pemanfaatan pakan tadi dihitung dengan menggunakan rumus EEP atau efisiensi pemanfaatan pakan WT min WO per F dikali 100%. Kemudian untuk kualitas air yang diamati yaitu suhu 26 sampai 29 derajat dengan kelayakan 26 sampai 30 derajat. Kemudian oksigen terlarut atau DO 3 sampai 3,54 dengan kelayakan 3 sampai 5. pH 7,56 sampai 7,94 dengan kelayakan 6,5 sampai 8. Tabel formulasi pakan uji yang digunakan selama dalam penelitian, yaitu ada tepung fermentasi azola, kemudian tepung ikan, tepung kedelai, tepung jagung, tepung dedak, tepung terigu, wheat mix, dan CMC. Keterangan dihitung berdasarkan pada digestible energi menurut Wilson 1982 untuk 1 gram protein adalah 3,5 kalori per gram, 1 gram lemak adalah 8,1 kalori per gram, dan 1 gram karbohidrat adalah 2,5 kalori per gram. Menurut Da Silva 1987, nilai E atau P bagi pertumbuhan optimal ikan sebesar antara 8 sampai 9 kalori per gram. Kemudian wadah atau media uji yaitu berukuran 40 cm kali 80 cm kali 40 cm sebanyak 15 buah untuk 5 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Akuarium tersebut dilengkapi dengan meter supaya suhu air tetap terjaga selama pemeliharaan. Menggunakan air tawar yang berasal dari mata air tersebut diendapkan terlebih dahulu selama 1 hari sebelum masuk ke wadah uji. Kemudian hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, laju pertumbuhan relatif bobot dari nilai yang tinggi hingga yang terendah adalah perlakuan D, C, E, B, dan A dengan nilai 0,80 kurang lebih 0,05 dan 0,60 kurang lebih 0,06 dan 0,056 kurang lebih 0,4 dan 0,42 kurang lebih 0,03 dan 0,37 kurang lebih 0,02%. Nilai rata-rata dengan superscript yang sama menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata dengan P lebih dari 0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan data yang diperoleh menyebar optimal, homogen, dan aditif, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan analisis seragam. Hasil analisa
Analisis ragam laju pertumbuhan relatif pada benih ikan gurame memberikan pembesaran menurut Almansyah et al. 2009. Ikan gurame merupakan golongan omnivora yang cenderung herbivora. Ikan gurame mengkonsumsi pakan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Di samping itu juga untuk memenuhi kebutuhan protein di alam, ikan gurame juga memerlukan detritus. Azolla merupakan salah satu jenis pakan yang jarang dipakai, namun kandungan proteinnya yang cukup tinggi serta mudah didapat. Kemudian tanaman tersebut hidup di daerah rawa-rawa, persawahan, atau daerah dengan aliran air yang tergenang. Pemanenan. Pada masa panen, ikan gurame biasanya adalah 8 bulan dengan ukuran ikan sebesar telapak tangan. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam pemanenan ikan gurame adalah cara memanennya. Menggunakan jaring halus sangat disarankan agar tidak merusak sirip ikan, dan apabila sirip rusak dapat menurunkan kualitas ikan tersebut. Selain menggunakan jaring adalah dengan menggunakan tangan, yaitu caranya adalah dengan menelusuri kolam, kemudian menangkapnya dengan perlahan dan hati-hati, kemudian masukkan ke dalam wadah agar bisa dijual secara langsung. Dan metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan eksperimental rancang acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. Kemudian pakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pakan buatan yang berbentuk palet dengan kandungan protein 32%. Pakan dibuat dengan menggunakan perbedaan dosis tepung hasil fermentasi Azolla yang diberikan, yaitu pada perlakuan A, pakan yang tidak ditambahkan fermentasi tepung Azolla. Kemudian perlakuan B, pakan yang ditambahkan tepung Azolla, fermentasi tepung Azolla dengan dosis 10%. Dan C, perlakuan C, pakan yang ditambahkan fermentasi tepung Azolla dengan dosis 15%. Dan D, pakan yang ditambahkan fermentasi tepung Azolla dengan dosis 20%. Dan E, pakan yang ditambahkan fermentasi tepung Azolla dengan dosis 25%. Pemberian pakan ini dilakukan sebanyak 2 kali sehari pada pagi dan sore hari.